mesti ada ilmu dulu. Bahkan sudah berilmu di sini, pakai disertifikasi pula. Ya Allah, ribetnya jadi guru. Insyaallah. Dan di sekolah ini, non sewu di sekolah ini, Pak Guru, Bu Guru di sekolah ini pakai kurikulum apa? K13. Oh, Masya Allah, pakai kurikulum K13. Ada nasihat. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu madrasahnya anak-anak. Ibu itu madrasahnya anak-anak, sekolahnya anak-anak. Kita teruskan ini ya sampai ini. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu madrasahnya anak-anak. Kalau ibu itu madrasahnya, sekolahnya, kepala sekolah sinten? Suami. Bapak. Insyaallah ya, ibu madrasahnya, kepala sekolahnya bapak. SMP ini yang disebut oleh Bapak Komite tadi sebagai mitranya pakai kurikulum K13. Pertanyaan saya, madrasah penjenengan pakai kurikulum apa? Bu ya. Masya Allah. Dan saya lagi, para kepala sekolah yang rawuh, para suami, di sini itu sama kepala sekolah, guru-guru di training, ada sertifikasinya, bahkan sekolah ini juga diakreditasi. Pertanyaan saya, Pak, wahai para kepala sekolah yang rawuh di sini, para suami, madrasah penjenengan pakai sertifikasi mboten? Oh, nah itu sebabnya maka kita perlu nanti berkolaborasi bagaimana supaya standarnya yang di sekolah ini cocok pula dengan standar yang ada di rumah. Kalau di rumah berbeda dengan sekolah ini menjadi masalah. Maka harus cocok nanti ya, kurikulumnya juga cocok, cara mengajarkannya juga cocok dan sebagainya. Insya Allah begitu ya. Bu Ibu, non sewu penjenengan dulu sebelum menjadi orang tua, sebelum menikah itu sempat kursus caranya jadi ibu? Oh mboten, langsung mawon menikah dua anak, insyaallah ya. Terus anak beling-beling cowet-toti ngoten mawon nggih. Insyaallah. Makanya hari ini alhamdulillah sekolah kita ini mengundang penjenengan karena nun sewu Pak Kepala Sekolah. Kadang-kadang sekolah negeri itu ya, kalau diundang ke sekolah itu pikirannya was-was terus orang tua itu ya. Ya. Nah ya, was-was iki mesti anakku salah apa utawa niku kira-kira urunan apa maneh ya. Insyaallah ada komite teko itu jangan jauh urunan nih insyaallah ya. Mboten insyaallah ya. Hari ini kita akan terima rapor sekaligus terima ilmu caranya menjadi orang tua. Insyaallah ya. Baik. Al-Qur'an ngendikan ngeten, Bu. Nah, ini tidak ada di slide. Penjenengan kalau mau menerapkannya wahai para madrasah keluarga dan kepala madrasah keluarga, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dari Allah, jitu banget, cespleng banget kalau diterapkan. Kalau diterapkan ya, bukan sekadar dibaca, diterapkan, insya Allah. Itu anak-anak insya Allah akan menjadi anak-anak yang akhlaknya baik dan berkualitas mantap. Nah, jenengan catat ya, nanti jenengan buka, jenengan terapkan. Ada di surat 31, ayatnya ayat 12 sampai 19. Wallahi nanti kalau penjenengan terapkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang akhlaknya bagus, insya Allah berkualitas hidupnya. Suratnya surat 31, ayatnya ayat 12 sampai 19. Nanti PR ya, tolong jenengan waos, jenengan baca, jenengan terapkan. Masya Allah itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Itu caranya mendidik anak-anak. Caranya mendidik anak-anak. Masalahnya itu adalah seringkali kita ini kalau menjalankan sesuatu tidak pakai buku petunjuk. Penjenengan kalau beli HP baca buku petunjuk mboten? Mboten. Beli kulkas pakai buku petunjuk mboten? Mboten. Beli sepeda motor pakai buku petunjuk mboten jenengan baca? Mboten. Langsung disimpan nggih buku petunjuknya. Nah, sayangnya juga ketika punya anak nggak baca buku petunjuknya. Dan buku petunjuk itu adalah Al-Qur'anul Karim. Suratnya surat berapa? 31. Ayatnya ayat pinten? 12 sampai pinten? Bener-bener PR ya, insya Allah harus kalau jenengan pingin anaknya berkualitas dan akhlaknya baik, itu rumusnya.
Hari ini karena waktunya sangat pendek, mepet waktunya karena 2 sesi, saya bahas yang ayat nomor 12, Bu. Sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada ayah Luqman, yaitu kemampuan bersyukur. Maka ada 2 kapasitasnya menjadi orang tua. Kalau penjenengan bisa melakukan 2 ini, hikmah dan syukur, ayat 12 ini, penjenengan akan bisa menjalankan ayat 13, bisa menjalankan ayat 14, bisa menjalankan ayat sampai 19. Kalau penjenengan punya syarat yang ini, syaratnya itu adalah punya hikmah dan syukur. Hikmah dan syukur ini penting sekali. Kalau nggak punya hikmah dan syukur, nggak bisa menjalankan ayat yang 13, nggak bisa menerapkan ayat yang sampai 19. Maka orang tua itu harus punya kompetensi dasar istilahnya, yakni berhikmah dan bersyukur. Mana yang lebih sering dibahas oleh para kiai, para ustadz? Hikmah atau syukur? Syukur. Saya ulangi lagi, bersyukur. Bu, kalau anak-anak itu disyukuri, penjenengan bersyukur punya anak, Masya Allah. Kalau penjenengan bersyukur punya anak, rumusnya dari Gusti Allah itu, siapa yang pandai bersyukur akan ditambah atau dikurangi nikmatnya? Ditambah. Makanya kalau penjenengan bersyukur punya anak, maka anaknya ini akan ditambah kualitas solihnya, kualitas solihahnya, kalau penjenengan mau bersyukur. Tapi kalau penjenengan nggak mau bersyukur, kurang moreng aja, anak ini makin lama makin menyebalkan. Karena nggak pernah mendengar omongan bersyukur dari ibunya. Bersyukurlah punya anak. Saya nasihati untuk ibu-ibu dulu ya, anak-anak, konsentrasi dulu, nanti giliran nasihat untuk kalian. Nasihat untuk ibu-ibu, tidak setiap remaja putri bisa jadi istri. Bener nawatan? Enten jong umur 50 dan nggak ada bojo ya. Makanya kalau jenengan sudah jadi istri, harus bersyukur. Tidak setiap wanita bisa menjadi ibunda. Bener apa mbatan? Enten sing nikah sampai 20 tahun gitu yang disebut sebagai ibunda. Makanya kalau sudah menjadi istri, menjadi ibu, harus banyak-banyak bersyukur. Ojo sampai jomblo mengeluh, duwe bojo mengeluh, duwe anak mengeluh. Ya Allah, gimana caranya Allah menolong penjenengan? Wahai kaum laki-laki, tidak setiap laki-laki bisa jadi suami. Ada yang masih SMA meninggal dunia. Tidak setiap pria bisa menjadi ayah. Dan tidak setiap ayah itu dirindukan anak-anaknya. Kadang anak-anak gregetan kalau ketemu bapak ya. Walah bapak nang ngomong minggu-minggu gak usah weneng aku, gak enak blas. Nene doa insyaallah. Maka betapa pentingnya ayah itu bersyukur, ibu itu bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan ditolong oleh Allah, ditambah nikmatnya. Kalau tidak pandai bersyukur, nanti akan terjerembab di jalan yang kufur. Nasihat untuk anak-anak, dengarkan nak. Bersyukurlah kamu punya ibu nak. Allah bersyukurlah kamu punya ibu. Sungguh hidup tanpa ibu itu berat nak. Bersyukurlah kamu punya ayah. Sungguh hidup tanpa ayah yatim piatu di panti asuhan itu berat nak, berat. Belum tentu kalian sanggup hidup di panti asuhan. Makanya kondisinya seperti apapun ibu dan bapakmu, bersyukurlah kamu tidak yatim piatu. Abot nak urip dadi yatim piatu itu nak. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan orang tuamu sehat selalu ya, bisa mendampingi kalian semuanya nanti sampai dewasa. Masya Allah. Dan bisa umroh bersama dengan kalian nanti ya Allah. Saya tanya, anak-anak, perhatikan ke sini. Siapa yang nanti mau dijadikan oleh Allah, kalian dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang sukses dunia akhirat, jadi wong sugih duitnya akeh, siapa yang mau? Anak-anak angkat tangan insyaallah. Alhamdulillah ya Rabb. Ini Bu calonnya orang-orang kaya hebat nanti Bu ya, insyaallah. Pertanyaannya anak-anak, kalau kamu nanti uangnya banyak sekali, siapa yang mau mengeluarkan uangnya tiket umroh untuk ibu bapaknya? Angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, angkat tangan lurus nak, Masya Allah ya, lurus. Terus kemudian sekarang nak, tangan yang lurus ini
kalungkan ke lehernya orang tuamu yang ada di sebelahmu. Mudah-mudahan terjadi ya, mudah-mudahan terjadi nanti, mudah-mudahan terjadi. Kalungkan, ya Allah, peluknya orang tua itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa umrah bareng bersama orang tua ya. Nangis bareng di depan Ka'bah nanti, ya Allah, nangis bareng di depan Ka'bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Ibu bapak, saya tanya sekarang, siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang rela hati ikhlas anaknya menjadi anak yang sukses, besar, kaya raya, duitnya akeh? Siapa yang ikhlas? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, turunkan. Siapa yang ikhlas anaknya nanti punya gelar doktor, profesor? Siapa yang ikhlas? Masya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Insya Allah. Siapa yang ikhlas nanti hafalan Qurannya anak-anak itu lebih banyak daripada ibu dan bapaknya? Siapa yang ikhlas? Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah semuanya ya. Alhamdulillah. Terakhir bro, siapa yang benar-benar hatinya kepengin umroh bareng karo anaknya, nangis bareng depan Ka'bah? Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya Allah ya. Nanti penjenengan nangis di depan Ka'bah, ya Allah, ini anak saya ya Allah yang kau berikan amanah kepada saya. Ini sudah saya bawa ke depan rumahmu ya Allah. Ampuni saya ya Allah kalau saya salah dalam mendidik anak kami. Bukalah pintu-pintu kecerdasan anak kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu kesuksesan anak kami. Nangis nanti di depan Ka'bah bareng-bareng. Insya Allah Allah yang tolong ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ibu bapak angkat tangan kirinya, ibu bapak angkat tangan kirinya, angkat tangan kiri, lurus, Masya Allah. Peluk anaknya di sebelah, Masya Allah. Ikuti kata-kata saya, jadi anak yang salih ya. Jangan pilih, Insya Allah. Alhamdulillah. Lagi bu, dipeluk lagi bu, ya Insya Allah. Ikuti kata-kata saya, sinau sing rajin, ojo HP ya naik, ora usah pacaran. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, nangis tidak apa-apa ya. Air mata ini mudah-mudahan menjadi saksi, dicatat oleh malaikat bahwa penjenengan memang ingin bersama nanti anak-anak solih-solihah itu berada di rumahnya Allah nanti ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi kata kuncinya adalah satu, pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Boleh saya nasihati guru-guru Pak? Nah, guru-guru dengarkan, baik yang di belakang maupun yang di depan sini, dengarkan, ini nasihat untuk penjenengan. Orang tua sudah dinasihati, murid sudah dinasihati, sekarang guru-guru. Guru-guru yang pandai bersyukur ya punya murid seperti ini, bersyukurlah, bersyukur. Bahkan kalau perlu nanti kalau bisa masuk lagi, sudah pandemi sudah tidak ada, Masya Allah, kumpulkan anak-anak di sini. Kemudian kepala sekolah atau guru yang ditunjuk menyampaikan begini atau lewat wali kelas. Anak-anak, kami bersyukur, ya Allah, bersyukur ya Allah, Engkau hadirkan murid-murid hebat di sekolah kami ini. Bersyukur, syukurilah anak-anak. Dan dalam hati lanjutkan seperti ini. Seandainya kamu nggak sekolah di sini, nak, SMP ini tutup. Lagi loh. Makanya kita syukuri anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak di rumah itu disyukuri oleh ibu bapaknya, di sekolah disyukuri oleh gurunya, Masya Allah, anak ini akan merasa tenang hatinya, senang. Nah repot dok, oma senang ini mbak ibu bapak ya. Sekolah senang ini mana? Masya Allah, nang sekolahan males, nang oma males, akhirnya nang warung kopi ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Baik, anak-anak angkat tangan kanannya, nak. Anak-anak angkat tangan kanan, nak. Masya Allah. Letakkan di pundak orang tuamu yang santun ya. Ikuti kata-katanya Pak Suwadi. Masya Allah. Sing sabar nggih. Mbon ngamuan. Sabar nggih. Insya Allah saya jadi anak yang baik. Masya Allah. Ibu-ibu angkat tangan kirinya, bapak-bapak. Letakkan di pundak putranya atau putrinya. Masya Allah, dikalungkan begini ya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kamu jadi anak yang solih solihah. Insya Allah sukses dunia akhirat. Masya Allah. Yang pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai bersyukur. Anak-anak bersyukur ya nak ya, bisa sekolah di SMP ini.
Karena tidak setiap anak yang datang di sini bisa diterima kan? Ada yang tidak sempat diterima karena batasan kuota. Dan kalian diterima, bersyukurlah. Kalau kamu bersyukur akan dimudahkan oleh Allah belajarmu di sini. Dimudahkan oleh Allah, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Nanti mendapatkan SMA terbaik. Kenapa? Karena pandai bersyukur. Baik, sekarang bagaimana caranya supaya semuanya bersyukur bareng-bareng ini? Saya menerjemahkan pesannya komite tadi ya, Bapak komite. Yang rukun ya Bu ya sama guru Bu ya. Guru itu mitra, teman untuk mencerdaskan anak-anak. Saya tunjukkan sebuah cerita ya. Saya mendapatkan cerita dari salah seorang guru saya. Diceritakan dulu zaman dahulu itu ada seorang guru hebat. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tahu semuanya kan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani sering kita sebut-sebut dalam banyak acara. Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya murid-murid kayak begini Bu, di rumahnya ya. Nah, di pondoknya beliau istilahnya kalau sekarang. Nah, pada saat makan itu ternyata ada provokator Bu. Ya, provokator buzzer gitu ya, yang ngintip-ngintip gitu ya. Nah pada saat itu sedang terjadi adegan Syekh Abdul Qadir Jailani makan bareng sama muridnya. Syekh makan dahulu terus kemudian muridnya semuanya makan. Ternyata diolah bahannya seperti ini. Anakmu dulu mau untuk nangone main Syekh itu loh. Ya Allah diperlakukan kayak kucing. Nek mangan kayak ngono ya. Bener dulu kayak kucing. Masuk tega kon anakmu ngono. Akhirnya orang tua terprovokasi Bu. Insya Allah datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kemudian bilang, Syekh, saya menyekolahkan anak saya ke sini supaya pintar, Syekh, bukan supaya diperlakukan seperti itu. Maka mulai hari ini saya cabut anak saya dari sini. Oh iya silakan dicabut tuh. Pak pulang, wis kak sekolah gini. Di tengah perjalanan sampai rumah itu diuji anaknya ini. Ternyata setelah diuji itu anaknya ternyata cerdas Bu. Pemahaman agamanya bagus, ilmu syariahnya oke, keren. Dan kemudian orang yang nyabut ini kemudian nyesel. Tiba-tiba anakku pinter ya. Sekolah tenanan tiba ya nengkono. Akhirnya getun Bu, terus dibalik nama Malaysia, nggak jadi, biar anak saya sekolah di sini saja sama dirimu. Maka sang Syekh itu mengatakan dalam sebuah cerita itu, sebenarnya aku masih mau menerima anakmu itu jadi murid itu masih mau. Cuman masalahnya ketika engkau suudon kepadaku, gurunya anakmu itu, maka sejak saat itu Allah sudah cabut keberkahan ilmu dari anakmu. Loh ngoten niku lho Bu. Makanya perlu kita ini kerjasama yang baik sama guru-guru. Kalau ada masalah, bicarakan yang baik. Jangan sampai nanti muncul pasak-kusuk yang nggak karu-karuan. Bicarakan yang baik saja. Jangan sampai nanti justru khawatirnya anak-anak ilmunya tercabut keberkahannya. Tercabut keberkahannya terus pundi? Mungkin anak kita tetap dapat ijazah, mungkin anak kita tetap dapat nilai rapot, bagus rapotnya. Tetapi kalau keberkahan ilmunya dicabut itu nggak bisa diterapkan. Gak bisa bakti kepada orang tua, gak bisa santun kepada orang tua. Anaknya mungkin sukses suge, tetapi melupakan orang tua. Mau nggak Bu anak-anaknya sudah kaya raya, terus kerjain nang Singapura, di bojo wong Thailand, tuku omah nang Singapura, gawede gagah. Ibuke pas loro dikandani sama tonggoe, ibumu loro. Wis, Cak, tolong ya ibuku go nang rumah sakit, kok biaya tak transfer kabeh. Telepon malih, ibumu wis rondok nemen kon gak nyebat-nyebat nemu, gak iso aku ngene ya. Wis pokoknya biayamu tak transfer kabeh. Ya, 1 minggu kemudian, iki ibumu gak ono ya apa? Wis tolong sampean kuburno ya Cak ya. Wis engko tak transfer kabeh biaya ya Cak ya. Insyaallah ya. Mau Bu anaknya begitu? Enggak mau. Walaupun kaya tetap enggak mau. Kenapa? Karena enggak berkah anak yang kayak begitu itu. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan anak-anak di sini semuanya nanti ilmunya diberkahi oleh Allah semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Makanya kalau penjenengan mau pandai bersyukur, kalimatnya ini Bu dihafalkan untuk yang belum hafal. Kalau anaknya itu baik, sekolahnya baik dan sebagainya, kalau penjenengan mendapati kondisi yang baik, kalimatnya adalah alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Itu ucapan yang tepat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nek bocah niku gregetno ati sekolah iki jek gak beres, saya masalah dengan tasik kata, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal.
yang artinya segala puji bagi Allah. Siapa yang pandai bersyukur pada saat dia menerima musibah, maka orang itulah yang lebih pantas ditolong oleh Allah. Siapa yang masih pandai bersyukur pada saat pandemi seperti ini, alhamdulillah ala kulli hal, maka itulah orang yang lebih pantas ditolong oleh Allah untuk dikeluarkan dari masalahnya. Makanya kalau ketemu masalah juga tetap alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena bersyukur itu menurut penelitian bahwa orang yang pandai bersyukur itu akan muncul di sikapnya itu sikap antusias, optimis, senang, optimis. Contoh ngeten, kalau pengen aneh kalau neng ngeten sebuah SMP, saya tidak sebut SMP-nya. Saya tanya, anak-anak siapa yang mau melanjutkan ke SMP favorit kalian? Yang angkat tangan 10 dari ratusan anak itu, menjadi 10. Terus saya tanya, kenapa nggak angkat tangan, nggak lanjutkan ke SMA, SMK favorit? Nggak ada yang angkat tangan. Saya tanya anaknya itu, kenapa nak? Mau ternyata duit tamal sekolah. Bu, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya supaya anaknya bisa sekolah? Insyaallah. Angkat tangannya beberapa aja mungkin tidak. Ngeten. Nek jenengan siapa yang kepengin rezekinya dilapangkan terus anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi sampai profesor doktor? Masya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, yang saya hadapi kemarin itu adalah tidak mau angkat tangan. Loh Bu, kenapa nggak angkat tangan? Gak mungkin Ustaz. Gak mungkin ya kalau anu arek sampai perguruan tinggi, gak mungkin. Loh, siapa tahu nanti dengan sakit duit gambar godong apa? Jelas. Jadi pikirannya itu tidak positif, tidak antusias, tidak ada optimis. Kenapa? Karena kurang pandai bersyukur. Banyak orang yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja itu menjadi sukses luar biasa karena ibu bapaknya pandai bersyukur. Allah hadirkan pertolongan-pertolongan itu. Kapan hari ada cerita yang sangat mengharu biru. Anaknya tukang becak Bu, lulus di UGM. Tukang becak, lulus di UGM Bu. Bapaknya diajak wisuda. Bapaknya nggawa becake, anaknya numpak becake mbak nggawe toga. Masya Allah mesranya anak itu. Dan anak itu kemudian mendapatkan beasiswa ke Jepang, lulus S2. Kemudian lagi lulus S3. Dan kemudian balik ke UGM untuk menjadi dosen. Bapaknya apa? Yang becak. Masya Allah. Karena itu jangan ada yang pesimis. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi anak-anak yang hebat semuanya, berkualitas semuanya. Ngerti nggih? Insyaallah. Baik. Saya tanya ulang. Ustaz perekam yang mohon nanti difoto ya Ibu Bapak ya. Siapa yang ikhlas ridho anak-anaknya bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, angkat tangan. Insyaallah. Ya, biar dipotret dulu oleh ini malaikat sudah ikut memotret loh Bu ya. Cekak. Nah, sekarang dokumentasi orang tua hebat ini insyaallah yang akan penuh semangat untuk membiayai anak-anaknya, mendampingi anaknya sampai ke perguruan tinggi nanti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anak tepuk tangannya hebat untuk orang tuamu yang keras, lebih keras lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Orang tuamu siap untuk bekerja keras ya, membiayai kalian semuanya. Allah, alhamdulillah. Bersyukur. Nah, tadi saya ulang lagi, sebelum bersyukur itu orang tua harus punya kapasitas yang lebih awal, namanya berhikmah. Berhikmah itu menurut para ulama ada 3 cirinya Bu. Orang tua berhikmah itu cirinya ada 3. Nomor 1, punya pemahaman yang baik terhadap tumbuh kembang anak itu. Anak iki TK, SD, SMP itu cara didik beda. Namanya 1, punya pemahaman. Nomor kali punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi bapak. Ngaten nggih? Insyaallah nggak boleh nggak pakai ilmu. Kan ada nasihatnya para kiai, para ustadz yang di mimbar-mimbar masjid kita itu, segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang tidak berilmu atau bukan ahlinya, tunggulah saat apa? Kehancurannya. Anak-anak yang diasuh oleh ibu yang nggak punya ilmu jadi ibu, diasuh oleh ayah yang nggak punya ilmu jadi ayah. Tinggal nunggu saja kehancurannya.
Dan alhamdulillah sekolah ini melalui komite juga memfasilitasi supaya penjenengan bertambah-tambah ilmu ke ayah bundaannya. Parenting berasal dari kata parent yang artinya orang tua. Parenting berarti ini sekarang sedang seminar ilmu ke ayah bundaan. Insya Allah. Kira-kira nanti kalau diundang lagi kerso sama sekolah, insya Allah ya, dengan ustadz yang lain, dengan kiai yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan satu punya pemahaman, dua punya ilmu, tiga tutur katane sae. Saya ulangi lagi ya, penjenengan harus memenuhi. Yang pertama tadi sudah dibahas syukur. Satu punya pemahaman, nomor kali punya ilmu, jadi ayah jadi ibu. Kalau dulu belum sempat kursus caranya jadi ayah jadi ibu, sekarang nambah yang rajin. Ntar lagi Ramadan nambah ilmu, datang ke masjid, insya Allah ya, ikut pengajian. Yang ketiga tutur katane sae. Makanya kalau ibu bapak itu tutur katanya tidak sahih, itu tidak disebut sebagai orang tua berhikmah, dan sulit sekali anaknya jadi baik. Insya Allah. Contohnya ngeten Bu, nun sewu ya. Pengennya anaknya baik, tapi komentarnya negatif. Kok niku ya? Gak gelem sinau, HP-an barang subuh ya gak gelem. Lah dadi apa kon iki? Dadi apa? Bambung. Coba Bu, kalau kalimat ini dikeluarkan, astagfirullahaladzim. Oh ya pas waktu mustajab, pas udan. Nah itu kalau dikabulkan, anaknya bambung betulan gimana? Pas anaknya bambung, itu kan gede anaknya. Ini kan sudah tua. Ikut siapa? Ikut anak, ngapain? Bambung misan, astagfirullahaladzim. Makanya tutur katanya harus sae. Insya Allah ya, doakan. Ini ada tutur kata yang begini. Coba bayangkan ya. Ada seorang ibu lagi mau menjamu tamu, terus kemudian masak enak-enak, mas, sip pokoknya. Anaknya kecil, ya mungkin usia SD kelas 1 mungkin atau masih TK ya. Ternyata datang masuk. Ya kira-kira kalau tenggane mriki nggih, "Ibu, insyaallah." Dia sambil bawa pasir. "Ibu, aku datang, Bu." Ya insyaallah. Terus masakannya di meja itu diwuri-wuri pasir. Share. Yes. Pun, nek jenengan dadi ibuke, jenengan kapakno arek iki. Dengan kapakno. Jenengan kapakno, Bu. Saweret nang kamar mandi digerujuk ditutuk ingat nggih. Ya Allah. Ibu ini juga gregeten, Bu. Karena anaknya masih kecil ya gregeten juga. Ya Allah nah. Sudah. Sana, kamu ke masjid sana. Kamu ke masjid. Ya Allah, wis tak dongakno kon dadi imam masjid yang besar nanti. Dan sekarang, Bu, anak yang diomongin masih hidup loh, Bu. Jadi imam masjid. Gak tanggung-tanggung, Bu. Imam masjid di Masjidil Haram Mekah. Namanya Syekh Sudais. Kenapa? Karena omongan ibunya mustajab. Insyaallah. Ya mulai hari ini hati-hati ya tutur kata yang saya nggih. Masya Allah. Contohnya malih. Saya ulangi tanyaan. Salat apa yang paling sulit buat anak-anak? Subuh. Misalnya ini ada anak pakai kopiah, sarungan, pakai baju koko, nggak pakai dibangun-bangunkan, berangkat dari masjid. Insya Allah sholat jamaah ke masjid. Sampai ini kelas pitu. Biasanya kan diobrak-obrak, ini buatan. Nyampe di rumah ketemu ibu pas nyapu. Kira-kira ibu ini seneng napa mboten ketemu arek sing biasane mbeler terus dadi akas ten masjid, seneng napa mboten? Seneng. Nek seneng niku atine positif napa negatif? Nek atine positif kira-kira tutur katane sae napa tutur katane jelek? Nah, ibu yang tidak ikut parenting itu komentar begini, tumben kok nang masjid. Biasane nek gak dibengoke, nek gak digebloke gak berangkat. Saiki budal dhewe tumben ana apa?
Makanya otaknya anak-anak jadi bingung. Gak sholat disopeneni, sholat yo dibuli. Ya Allah, repotnya seret duwe ibu koyo ngene iki ya Allah. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Ya, tutur katanya sing saya nggih Bu nggih, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Anak-anak angkat tangan, anak-anak angkat tangan kanan, anak-anak angkat tangan kanan. Ayo, lurus. Insyaallah. Perlu orang tuamu yang ada di sebelahmu itu ikuti kata-katanya Pak Suwadi yang sabar nggih. Mumpun murang-muring mawon. Sabar nggih. Masya Allah. Orang tua angkat tangan kirinya orang tua. Insya Allah peluk anaknya. Insya Allah. Ojo ndablek-ndablek. Dan wong tua gak murang-muring ae. Sing manut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setunggal tutur kata ini saya. Berikutnya punya ilmu. Yang ketiga punya pemahaman. Punya pemahaman. Insyaallah. Baik, saya tanya lagi orang tua. Siapa yang kepingin anak-anaknya rajin sholat 5 waktu, angkat tangan. Insyaallah. Turun. Sholatnya nggak pakai dimarahi, angkat tangan. Oh, masya Allah. Kata nggih. Insyaallah, alhamdulillah. Baik. Saya izin nasihati anak-anak. Anak-anak dengarkan. Kenapa sholat menjadi hal yang penting juga? Dengarkan ya anak ya. Sholat itu salah satu indikator datangnya pertolongan Allah. Kamu mau minta tolong ke siapa? Emang Pak Demo jadi menteri? Emang Pak Demo jadi pejabat hebat? Minta tolong ke siapa? Minta tolongnya kepada Allah. Dan Allah memberikan jalan sukses buat anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas, sukses dunia akhirat lewat ini. Coba dengarkan. Hayalal falah. Kalimat adzan itu hayalal falah artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kebaikan. Maka sungguh anak-anak kalau ada adzan hayalal falah tidak mau datang, maka jalan suksesmu tertutup, jalan kemenanganmu tertutup. Sepintar apapun otakmu, sebanyak apapun biaya yang mendukungmu, tapi kalau kamu dipanggil Gusti Allah hayalal falah tidak mau datang, pintu suksesmu tertutup. Sholat mana? Sholat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, saya boleh menasihati ibu-ibu dan bapak-bapak agak tegas enggak? Mboten napa-napa. Niki kula nggih wong Darjo padha dulur ya nggih insyaallah. Niki perkara anak-anak kula rendak tegas. Mun tersinggung lho rendak tegas niki nggih insyaallah. Dengarkan, Bu. Pak. Kapan hari itu saya diundang ke Porong, Bu. Bukan daerah sini, tapi yang pinggir sungai. Melipir sungai niku lho. Ya Allah, undangannya gak tanggung-tanggung. Bar sholat subuh. Nah, saya kan berangkat pagi banget 3:30 sama sopir saya melipir sungai Porong niku. Ya Allah, saya ini benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Gusti Allah lewat pinggir kali Porong niku. Baru nyadari, ternyata wong-wong Porong sebelah sungai niku, tanggul niku. Ya Allah, wah kayak sing ngingu petik to, Bu. Tengene napa wadah-wadah ngoten niku ya, wadah. Dan kula melonggong ya Allah baru nyadari, ternyata 3:30 iku petik-petik wis tangi dhisik ngerja. Ya Allah, 3:30 niku lho petik tangi dhisik. Dan petik lanang bengok-bengok buanter. Buah. Kukuruyu, bengok-bengok. Nggugah bojone karo anak-anake untuk menyambut keberkahan ilahi Robbi. Ya Allah. Petik niku lho, Bu, subuh-subuh tangi dhisik. Makane nek ana wong tuwa subuh-subuh gak gelem tangi, Bu.
gak nggugahi anake. Ngono kuwi kalah karo jenengan lho sing ngomong mboten sekolah. Insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti dimudahkan oleh Allah untuk tertib sholat 5 waktu semuanya ya. Bu, kasih contoh anak-anak, mudah-mudahan anak-anak nanti menyambut keberkahan ilahi Rabbi tanpa harus kita maki-maki, tanpa harus kita marah-marah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sholat ya nak ya, sholat ya, insya Allah. Anak-anak sekarang umur berapa nak? Umur berapa sayang? 11? 12? Oh 12. Bu, hadisnya dengarkan bu. Ajari sholat anakmu umur 7 tahun. Nek gak gelem sholat boleh dipukul umur pinten? Umur 10 tahun. Ulangi lagi, ajari anakmu sholat umur berapa? 7 tahun. Boleh ditegesi, dikerasi umur pinten? 10 tahun. Di atas 10 tahun ada nggak anak yang masih belum sholat 5 waktu? Ada. Saya tunjukkan masalahnya di sini. Masalahnya itu di sini. Mudah-mudahan nanti kita dibimbing oleh Allah untuk keluar dari masalah ini. Saya ulang lagi, hafalkan. Ajari anakmu sholat umur berapa? 7 tahun. Boleh dipukul, ditegasi umur berapa? 10 tahun. Berarti ada waktu belajar sholat berapa tahun? 3 tahun. Perhatikan, ada seorang anak les privat. Waktu ini 3 tahun. Guru ini loro. Sing wedok jenenge madrasah, sing bapak jenenge kepala madrasah. Waktu ini 3 tahun. Mata pelajaran ini siji, guru ini loro. Mata pelajaran ini siji, guru ini loro. Waktu ini 3 tahun, jik tetep gak lulus. Kira-kira sing masalah iki murite, gurune, apa kepala sekolah? Waduh, sopo iki masalah ya Allah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kan anak-anak nyimpen HP-nya. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bawa HP? Ada. Coba bantu saya bu. Saya mau dibantu untuk ngitung pakai kalkulator. Ya, saya nggak pati cerdas kalau ngitung awangan itu nih, bukan pati cerdas. Insyaallah. Nanti bu, buka kalkulator, Insyaallah. Tulis angka 5 bu. Tulis angka 5. Oh ya bu ini ya. Tulis angka 5. 5 itu waktunya waktu 5 waktu itu ya, sholat 5 waktu. Kalikan 30 kali 30 hari. Pun kepangge, insyaallah. Kalikan 12 bulan. Nah itu waktu sholat setahun, kalikan 3. Pinten bu jumlahnya? Berapa? 5.400. Perhatikan bu, ternyata anak-anak itu berhak untuk mendapatkan pelajaran 5.400 kali dari orang tuanya. 5.400 kali. Ayo sholat, ayo maghrib, ayo isya, ayo anak subuh, nak masya Allah, ayo subuh, ayo duhur, asar, ayo 5.400. Kalau anak-anak tidak mendapatkan 5.400, bisa jadi dia akan tetap beler di usia 10 tahun. Saya curiga anak-anak yang tidak bisa sholat 5 waktu dengan baik itu adalah haknya 5.400 tidak digenapi oleh orang tuanya. Terlalu sering jam kosong. Astagfirullahaladzim. Sehingga anak-anak tidak bisa sholat 5 waktu. Anak-anak tetap sholat ya. Masya Allah, kita istighfar dulu semuanya supaya nanti Allah ampuni dan Allah tolong. Astaghfirullah Rabba baraya. Astaghfirullah Rabbi zidani ilman nafi'an. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kalau kita pernah jam kosong dalam mendidik anak-anak ya. Dan anak-anak mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah untuk mau sholat 5 waktu. Masya Allah. Kenapa? Apa hubungannya sholat dengan akhlak mulia? Karena inna sholati tanha anil faksa'i wal
mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau anak-anak tidak mau sholat, dia akan senantiasa mengerjakan yang keji dan mungkar. Insyaallah. Orang tua angkat tangan kirinya, orang tua angkat tangan kirinya, masya Allah. Dengan penuh kesungguhan, masya Allah, penuh pengharapan akan pertolongan oleh Allah. Tolong peluk anaknya, masya Allah. Ikuti kata-kata saya, sholat ya, 5 waktu ya. Maafkan orang tua kalau pernah jam kosong ya. Insya Allah. Sholat ya nak ya, sholat. Alhamdulillah. Ini tenang mesra tuh ya, anak-anak dengan peluk sendiri daripada dipeluk temannya itu bahaya ya. Mending dipeluk orang tuanya kayak begini. Nikmati saja. Makanya kalau disuruh sekolah tadi datang sama anak-anak ya datang sama anak-anak, suruh peluk ya peluk saja, nikmati saja. Karena belum tentu nanti kalau dia sudah SMA mudah dipeluk. Belum tentu. Nikmati saja sekarang, mumpung situasinya kayak begini ya. Masya Allah. Baik. Coba nih perhatikan anak-anak, kenapa Syazwadi tadi bolak-balik nyuruh sholat? Karena rumusnya sukses itu ya di dalam surat Al-Hajj 22 itu bunyinya begini, hai orang-orang yang beriman. Panjenengan beriman sedaya? Lihat, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu. Berarti ini aktivitas apa namanya? Sholat. Dan perbuatlah kebajikan. Sholat karo berbuat baik, sholat karo berbuat baik, supaya kamu mendapatkan kemenangan, supaya kamu mendapatkan kesuksesan. Maka siapa saja yang sudah sholat 5 waktu, terus kemudian baik, terutama baik kepada ibunya, baik kepada orang tuanya, masya Allah, terbuka lebar jalan suksesmu. Meskipun kamu tidak terlalu cerdas, meskipun kamu biayanya tidak terlalu banyak, tapi kalau kamu mau baik sama Gusti Allah, sholat, kemudian baik sama orang tua, insya Allah pintu suksesmu akan terbuka. Karena belum tentu Bu, yang cerdas itu sukses belum tentu. Dengan kan nanti sekolah SMP toh, cuma diinget-inget teman penjenengan SMP dulu, onten no mboten sing gak pati pinter, tapi saya sukses, onten mboten? Lho langge. Insya Allah ya, karena ada faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan itu ya. Masya Allah, sholat dan berbuat baik. Sekarang saya nasihati anak-anak, dengarkan nak. Saya ini sudah keliling-keliling Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Irian Jaya, dan puluhan tahun saya ini memotivasi anak-anak. Makanya saya ngerti betul, sampai paham betul, mirip-mirip insya Allah mekaniknya sepeda motor. Reng. Oh ini saya kira kena ini. Oh ini ya. Udah dengar aja udah ngerti ya. Nah saya pun melihat anak-anak udah ngerti insya Allah. Ini rumusnya nak. Tidak akan pernah kamu bisa sukses kalau kamu kurang ajar sama ibu bapakmu. Tidak pernah ada rumusnya anak sukses walaupun dia pintar kalau kamu kurang ajar sama ibu bapakmu. Ibu bapakmu walaupun sebelahmu itu gak pati pinter, gak keren kayak artis Korea, insyaallah ya. Wong yo biasa ya, insyaallah. Walaupun gak pati pinter, walaupun gak pati hebat, gak pati keren, tetapi itu salah satu pintu suksesmu nak. Makanya jangan malu punya orang tua yang seperti itu. Kenapa? Karena itu salah satu pintu suksesmu. Ciumi tangannya, ya Allah, tangan ini kalau ridho, dibuka pintu suksesnya sama Allah. Ya nak ya, masya Allah. Ayo anak-anak, siapa yang pengen diberi kesuksesan oleh Allah dunia akhirat, angkat tangan. Dunia akhirat, tentunya sukses keren di akhirat nanti masuk surga. Tinggi-tinggi angkat tangan, tinggi-tinggi. Masya Allah. Salah satu pintu sukses tadi judulnya apa adalah tidak durhaka kepada orang tua. Sekarang buktikan di depan saya, di depannya para malaikat yang hadir di sini. Pelukun ibumu, pelukun bapakmu yang di sebelahmu itu dengan penuh pengharapan akan ridhonya ibu dan bapak supaya nanti kamu bisa sukses. Pelukun, jangan malu nak, ayo, jangan malu-malu. Ini meluk bapak, ini meluk ayah, ini meluk ibu, jangan malu-malu. Pelukun itu ya, karena itu salah satu pintu gerbang suksesmu. Ya, bukan artis pintu gerbang suksesmu, tapi ayahmu dan ibumu yang ada di sekolahmu itu. Bu yang ridho bu ya. Insya Allah, yang ridho kalau anak-anak ingin sukses itu. Insya Allah. Saya tanya kepada ibu bapaknya sekarang, siapa yang kepingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti dan tidak durhaka kepada orang tua? Angkat tangan, siapa yang kepingin?
Nah, mau tahu rumusnya? Ini rumusnya. Tolong maafkan anak-anak, sendablek-dableknya anak-anak tolong maafkan. Sebab kalau penjenengan tidak mau memaafkan, maka Allah pun tidak ridho sama anak ini. Kalau penjenengan gregetan gak mau memaafkan anak ini, maka Allah akan marah pada anak ini. Kalau anak ini dimarahi oleh Allah, bagaimana mungkin anak ini bisa baik dunia akhirat? Gak mungkin. Tolong maafkan anak-anakmu kalau ingin anak-anakmu jadi baik. Karena ridhonya orang tua itu juga akan berpengaruh kepada ridhonya Allah. Maafkan anak-anakmu supaya nanti Allah juga mau memaafkan anak ini. Gak ada ceritanya anak itu bisa baik kalau ibunya tidak mau memaafkan. Banyak cerita berseliweran di berbagai tempat, cerita motivasi itu. Ada anak yang tidak mau sholat, bawuling gak karu-karuan. Terus kemudian ibunya sholat tahajud malam-malam, ya Allah saya maafkan seluruh kesalahan anak saya ridho ya Allah, saya ridho anak saya nanti mendapatkan hidayah darimu. Masya Allah. Gak lama kemudian besoknya anak itu WA ibunya. Ini anak minggat ya, anak minggat. WA ibunya, Bu, alhamdulillah hari ini aku tergerak, Bu, aku sholat subuh hari ini Bu nang masjid. Iki aku lagi dong ngene masjid pinggir rembang, Bu. Ya Allah, ibu nang nangis. Mulia ya nak ya, mulia anak itu kemudian pulang. Sakit memaafkan anak-anak? Yang sakit angkat tangan. Masya Allah. Anak-anak tepuk tangan yang keras-keras nak, karena orang tuamu terbuka hatinya untuk memaafkan dirimu. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Supaya kamu mendapatkan kemenangan, satu, sholatlah. Yang kedua, jangan durhaka, jangan kurang ajar kepada orang tua. Simpulannya itu loh, gampangannya nak. Satu, hubungan baikmu sama Allah, hubungan baikmu sama orang tua termasuk guru-gurumu itu menentukan jalan suksesmu. Jadi jangan terlalu percaya dengan otak, seolah-olah otak itu akan segala-galanya, bukan ya. Jadi taat kepada Allah, berbuat kebajikan itu pintu suksesnya ya. Durhaka mengundang petaka, berbakti mengundang prestasi. Durhaka mengundang petaka, meskipun kamu cerdas akan hadir petaka-petaka. Kalau kamu berbakti, insya Allah akan terundang itu prestasi-prestasi. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya, insya Allah. Kenapa akhlak? Karena Rasulullah dawuh tidak ada yang lebih berat timbangan manusia di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Timbangan di hari akhirat yang paling berat itu akhlak yang baik. Ya, setelah akidahnya lurus. Akhlak yang baik. Penelitian menunjukkan 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya, hatinya nak. 80% ini 20%, ini 80. Maka ini kabar baik untuk anak yang gak terlalu pintar. Kalau hatimu api, ini gak pati pintar, insya Allah tetap bisa sukses. Ya, syukur-syukur hatimu api, ini mu cerdas, top markotop. Yang masalah itu adalah wes iki gak pati pinter, iki nih. Aduh, wes iki Allah. Diusir iku balik mana hari ini apa salah. Angel terus ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Perhatikan ini, guru-guru boleh catat, orang tua boleh catat, simak. Nanti kalau sampai ada anak yang tidak naik kelas penyebabnya ini. Faktor-faktor penyebab kegagalan anak di sekolah bukan pada otaknya. Bukan pada otaknya, tapi pada karakternya, hatinya. Jadi kalau ada anak yang nggak naik kelas itu bukan karena otaknya tumpul, bukan. Bukankah masuk sini juga sudah diseleksi? Tapi pada karakter. Napa contohnya karakter? Karakter males, beli ngaras-arasen. Ketemu HP melek, ketemu buku. Wayahe online guru ngomong dhewe kene nggih paling ngono insyaallah ya. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ini buktinya nak. Ini wonten arek jenenge William James. Kayak panggilan saya waktu kecil itu panggilan saya James, bukan Hadi Pak, James. Insyaallah. James itu kepanjangannya jaga masjid ya insyaallah. Karena turunin nama masjid, ayo ngoten niku lho insyaallah. Saweneng apa meneh kaya posoane turun nama masjid terus insyaallah. Umur 11 tahun Bu sudah masuk universitas. Umur 11 tahun sudah jadi mahasiswa. Ini umur berapa? 13 ya Mbak ya? 12 ya? Sudah jadi mahasiswa umur 11 tahun. Pinter nambatan. Pinter pol, ahli matematika. Kecerdasan matematikanya mengagumkan. Bahkan guru matematika bisa kalah sama anak ini. Insyaallah. Tapi tuanya jadi pemulung Bu.
Nah ternyata otak itu tidak 100% menentukan. Yang lebih banyak tadi apa? Karakter atine, insyaallah. Niki nggih ngeten niki. Ada orang hebat, mempunyai IQ 195, Pak Habibie kalah, Einstein juga kalah. Ini karena IQ ini tertinggi di dunia. Ya Allah, ternyata gedenya menjadi tukang pukul di Long Beach. Long Beach niku sebelah telocor mereka. Ya Allah. Padahal pinter kayak gini, harusnya kan jadi kiai, jadi dosen, jadi ulama, gitu ya. Ternyata enggak, jadi preman, tukang pukul dengan Long Beach ya, sebelah telocor mereka. Astagfirullahaladzim. Ya. Kestabilan hidup bergantung kepada karakter. Ini dawuhe psikolog. Jadi orang itu hidupnya kalau baik, kalau karakternya baik juga. Insyaallah ya. Alhamdulillah. 3 hal penting untuk membangun karakter. Tolong diingat-ingat Bu ya. Nomor 1, hati-hati terhadap yang masuk mulutnya anak-anak. Ngomong karakter, tapi kalau anak ini makan sembarangan itu bahaya. Saya senantiasa sering nggak cocok dengan seminar-seminar karakter kalau nggak ngomong makanan. Hati-hati kalau anak-anak kemasukan barang haram mulutnya ini. Baik haram cara mencarinya maupun haram substansi makanannya. Angel dari anak berkarakter baik. Angel dikandani ngeyel, bangun sholat ngalir, lagare. Makanannya harus halal. Jangan kecampuran yang haram-haram. Angel dikandani. Kenapa? Karena setiap makanan yang tumbuh menjadi daging yang karena haram itu, setan akan cawe-cawe terus Bu di situ. Ya. Yang kedua yang masuk lewat mata. Yang masuk lewat mata itu apa contohnya? Buku-buku yang dibaca. Tapi sekarang lebih banyak ini. Nih. Insyaallah. Baik. Anak-anak perhatikan nasihat ini. Ini penelitian yang menunjukkan siapa yang main game online, yang dibutuhkan anak-anak ketika ada HP itu game online atau Al-Quran digital itu Bu? Oh game online, insyaallah. Ini rumusnya Bu, yang bikin penelitian orang Amerika. Ya, salah satu di antara pabriknya HP ini. Dan ngene mereka mumpun disosialisasikan ten mriki sing dereng. Anak-anak yang dibiarkan main game online 15 jam per minggu. Game online nak 15 jam per minggu. Atau per hari 2 jam, itu akan mengalami kecanduan patologis. Kecanduan patologis itu gak nyekel HP gak enak, turun gak ngeloni HP gak enak, turun gak nyari HP gak enak. Enten sing ngoten niku? Insyaallah. Kecanduan patologis ini, main game online ini, kalau dibiarkan lama-lama anak-anak akan kecanduan game online. Kalau sudah kecanduan, lama-lama anak-anak akan mengalami satu kondisi penyakit jenenge kejang otak. Kejang otak itu bahasa keren epilepsi, basa porongi ayanen. Siapa yang tertarik anaknya ayanen angkat tangan? Gak keren Mbak, gak keren Mas. Kamu ganteng, kamu cantik, kalau ayanen jadi gak keren. Tolong pelihara kesehatan ya, insyaallah. Berapa jam per minggu tadi? 15 jam. Atau per hari berapa jam? 2 jam. Lebih dari itu ada peluang kamu akan punya sakit itu. Makanya di rumah sakit sekarang sudah sediakan jasa-jasa psikolog dan sebagainya, itu untuk melayani anak-anak yang kecanduan-kecanduan banyak Bu sekarang. Mau tahu merem tapi ngipine ngene. Ini ke atas ini. Astagfirullahaladzim. Nah, buat guru-guru dengarkan, kenapa anak-anak itu kalau diajar itu gak konsentrasi? Salah satu penyebabnya itu adalah, perhatikan, anak-anak itu kalau main game online begini, itu matanya mencicil apa merem? Mencicil. Game online ini gerakannya cepat atau gerakannya lambat? Cepat, makanya matanya mencicil. Dikongkon-kongkon gak gelem ngomong. Iya gak noleh blas. Perhatikan, mata yang seneng dengan gambar cepat, mata yang seneng gambar cepat terus lama-lama tidak suka dengan gambar lambat. Makanya kalau tidak suka gambar lambat, prestasi pasti turun. Kenapa? Karena buku paket itu gak bergerak-gerak. Makanya anak-anak yang kecanduan HP, nek dikongkon maca buku paket terus angop. Kongkon maca Quran terus angop. Insyaallah. Inti iso pintar. Yang kedua, gerakan yang lambat, guru-guru kalau ngajar ternyata gerakannya lambat juga. Makanya anak-anak kalau diajar oleh guru yang gerakannya lambat, terutama anak yang kecanduan HP itu, akan angop juga.
Gak mati-mati guru ini kira. Kenapa? Karena game itu ngomongnya menang kalah mati urip, kan toh? Astagfirullahaladzim. Makanya bu guru dengarkan, kalau ada murid-murid yang kecanduan HP, kecanduan game online, ngajarnya penjenengan harus banyak bergerak cepat, jangan duduk. Jadi kalau ngajarnya duduk begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Perhatikan rumusnya ya nak ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Anak-anak itu ngebahas. Anak-anak hanya bisa, kalau sudah kecanduan game online itu, hanya bisa diajar oleh guru-guru yang lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Oke? Rumusnya perhatikan sini. Pertanyaan di guru SMP 1 porong sih gelem ngajar ngono kowe. Biayaan 2 jam do panggungnya ya. Wes menggos asa murah iso melentung temen ya. Makanya Bu, lebih baik anak-anak dicegah ya daripada guru-guru disuruh beratraksi kayak begitu tadi ya. Allah karim. Insyaallah. Ini penting saya sampaikan juga penting ya. Di SMP Porong, SMP swasta, saya tidak sebutkan SMP-nya ya. Pada saat terima rapot kayak begini, ada seorang ibu tanya, tapi tanyanya dawa, dia nangis di sini. Aku bingung nangis. Kenapa ya ibu nangis? Sosok. Aku langsung bertanya, kenapa anak kula Ustaz? Nggih, anak kula ya kenapa anaknya? Hari ini tidak masuk, nggak bisa ngambil rapot juga ya. Kenapa Bu? Sakit. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh. Enggak Ustaz, sakitnya itu berbeda. Sakit apa Bu? Sakit epilepsi Pak. Anak saya epilepsi. Hari ini kambuh karena kebanyakan main game. Porong Bu, saya tidak sebut nama SMP-nya ya. SMP swasta. Waktu itu ya. Mudah-mudahan anak yang sakit itu disembuhkan oleh Allah ya. Insyaallah. Oke, lagi. Mumpung ada banyak unsur di sini ya. Bu, di HP ini salah satu yang paling berbahaya namanya pornografi. Narkoba, kalau dengan anaknya beli narkoba dikonsumsi itu urusannya sama polisi, ribet. Dan kalau ketangkep dan kemudian direhabilitasi di rumah sakit itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan untuk merehabilitasi anak yang kecanduan narkoba. Kenapa? Karena anak yang narkobaan itu 3 bagian otaknya rusak. Makanya narkoba dilarang. Diuber bersama Pak Polisi untuk menyelamatkan generasi. Anak yang kecanduan narkoba otaknya 3 bagian rusak, butuh waktu 6 bulan atau 3 bulan untuk rehabilitasi di rumah sakit. Nah sekarang intinya dengarkan, catat baik-baik, di slide tidak ada. Anak-anak kalau sampai terpapar pornografi dan kecanduan pornografi itu otaknya akan rusak 5 bagian. 5 bagian otaknya permanen, nggak bisa disembuhkan. Karena belum ada klarifikasi dari jurnal medis yang bisa menyembuhkan anak-anak yang rusak 5 bagian otak karena pornografi. Dan yang paling parah rusaknya adalah otak bagian depan, tempatnya sujud, tempatnya mikir. Makanya kalau anak itu sudah kecanduan pornografi, angel dikongkon sholat. Kenapa? Karena otak bagian depannya sudah bermasalah. Bon, clear? Siapa yang punya anak lebih dari 1, 2, 3 ya? Oke ya. Kalau penjenengan nggak percaya omongan saya, silakan eksperimen dengan anak penjenengan. Anak yang pertama biarkan main game online, biarkan bukai pornografi. Anak yang kedua diatur. Maka yang satu nanti rusak, yang satu baik. Berani penjenengan bereksperimen ngoten? Insyaallah. Yang ketiga yang masuk lewat telinga. Yang masuk lewat telinga, makanya hati-hati kalau ngomong kepada anak-anak. Artinya dia bukan anak dambung dah ya. Insyaallah. Ada anak itu Bu ya, diajar guru matematika itu mendal terus. Diajar gak ngerti-ngerti, dilesno gak ngerti-ngerti, bimbel bareng gak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena ternyata setelah dievaluasi itu otaknya anak itu sudah terlalu percaya, karena otaknya anak sudah diisi oleh orang tuanya dulu bahwa kau ini gak pati pintar urusan matematika. Nah dua aja kau yang otaknya selalu nolak. Cari ini ibu lah, aku goblok. Gak mungkin aku bisa matematika, gak mungkin. Cari ini bapak aku barang aku lo goblok, aku lo nakal.
Siapa yang ngomong goblok, ngomong nakal kepada anaknya itu? Astagfirullahaladzim ya. Mending didoakan ya, ditangisi kayak ibunya Sudas tadi loh ya, Syekh Sudas. Insyaallah. Oke, terakhir. Saya tutup ini. Dengarkan, semua amalan anak Adam nanti akan terputus pada saat kita meninggal dunia. Dan hari ini penjenengan masih pakai masker, saya pakai jaga jarak. Artinya ini masih pandemi kan? Pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Bener kenapa mboten mengenane niku? Bolak-balik ke masjid, innalillahi, innalillahi, ngoten nggih? Masya Allah, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah yang sehat ya, bukan yang wafat. Kalau dipilih oleh Allah yang sehat, maka harus makin taat kepada Allah. Jangan dipilih yang sehat, tapi kemudian tidak taat kepada Allah. Perhatikan, pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Itu sebabnya wahai saudara-saudaraku semuanya, tolong jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati dawuhnya Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat populer, dihafal banyak orang. Nomor 1 adalah sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3, ulangi lagi, 1, 2, 3, doa anak solih solihah ya, anak solih solihah yang mau mendoakan orang tuanya. Perhatikan, yang bisa dibawa mati itu adalah anak yang solih, garis bawahi, solih, bukan anak yang biasa-biasa saja. Anakmu 4, anakmu 7, tapi kalau semuanya tidak solih, repot. Entekno tenaga, entekno biaya gak karu-karuan, tapi tidak bisa kita unduh hasilnya. Maka dengarkan, anak-anak dengarkan. Guru-guru simak baik-baik, orang tua simak, perhatikan ini. Untuk mengubah paradigma kita. Maka puncak prestasinya setiap anak itu bukan pada trofi-trofi yang ada di lemari sekolah itu. Bukan itu puncak prestasi. Puncak prestasinya anak-anak kita itu adalah manakala anak-anak kita itu berperilaku solih, solihah. Itu prestasi. Tolong akui ini ya. Jangan hanya cuma juara matematika, bahasa Inggris, fisika dan sebagainya yang diakui. Itu prestasi tambahan. Tidak ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi puncak prestasinya seorang anak itu adalah kalau dia sudah bertransformasi, sudah berubah, sudah tumbuh menjadi anak-anak yang solih, solih. Tolong perjuangan ini di rumah, perjuangan ini di sekolah, sehingga ini perjuangan antara sekolah dan rumah ini bertemu, anak-anak dimudahkan untuk menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Siapa yang kepingin anak-anaknya solih solih, angkat tangan. Oke, turun. Siapa yang kepingin nanti cucunya juga solih solih, angkat tangan. Oh, masya Allah. Perhatikan ilmunya. Ini kebetulan saya ada ini loh, terap di sini Bu ya, perhatikan. Ada 3 tadi ya yang bisa dibawa mati. Nomor 1 tadi apa? Perhatikan, sedekah jariah. Terus nomor 2 apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Anak yang soleh. Ini perhatikan sini. Bisa nggak saya sampai langkah ketiga tanpa melalui langkah pertama dan kedua? Nggak bisa. Makanya kalau pingin anak yang soleh gak punyalah ilmu. Punyalah ilmu untuk mendidiknya. Punya ilmu, jangan dibiarkan saja. Sampai ngomong karepe lah itu sekolah nuna sampai porong karepe wis mbuh. Kan mesti diterima sono guru nih kok karepe. Enggak bisa. Punyalah ilmu. Tidak hanya punya ilmu, mulailah dengan sedekah. Karena sedekah itu menolak bala. Anak yang terkena narkoba itu bala apa berkah? Anak yang kecanduan pornografi itu bala apa berkah? Tolaklah bala itu dengan sedekah. Tolak bala dengan sedekah, Bu. Jadi orang-orang yang rajin bersedekah, punya ilmu, insya Allah akan dipertemukan dengan anak-anak yang solih solihah. Paham ya? Masya Allah. Anak-anak angkat tangan, anak-anak angkat tangan kanan, insya Allah. Yang lurus Masya Allah. Yang santun ya, letakkan di pundak orang tua yang santun. Insya Allah. Ikuti kata-katanya Pak Zuhadi agak keras ya. Insya Allah. Yang rajin sedekah, jangan pelit-pelit. Sedekah nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Sedekah Bu. Setelah sedekah apa? Punya ilmu.
Insya Allah nanti ketemu anak yang soleh dan solihah. Insya Allah. Alhamdulillah. Semuanya tepuk tangan untuk sekolah ini yang sudah menyelenggarakan acara yang seperti ini. Masya Allah. Bermanfaat buat ilmu seperti ini. Bermanfaat. Kira-kira nanti kalau diundang lagi oleh kepala sekolah ke Sorabo. Alhamdulillah. Yang penting lah pokoknya acaranya gak bayar menurut saya. Saya doakan rezekinya lancar ya. Saya nanti bisa bersedekah dengan lancar pula ya Allah ya. Rajin-rajin ikut pengajian nggih. Rajin ke masjid supaya nanti dapat ilmu. Kalau punya ilmu nanti anaknya insya Allah jadi anak yang soleh. Masya Allah. Saya tutup terakhir ilmu pamuncak. Allah alam nanti ada pertanyaan apa tidak bergantung kepada moderator ya. Karena nanti ada sesi 2. Mau tahu Bu ilmu caranya membuat anak-anak solih solihah dengan cara yang paling aman? Mau? Saya jelaskan dengan pakai riset panjang lebar atau cara yang sederhana tapi mudah diingat. Yang mudah diingat saja ya. Yakin ya? Oke, semua anak dan orang tua ikut permainan ini. Syaratnya adalah penjenengan harus melihat saya. Kalau nggak melihat saya, penjenengan akan sulit menerjemahkan ilmu yang saya sampaikan. Lihat ya, kalau ada terhalang cakak-cakak ini untuk nelen titik ya, supaya bisa lihat saya. Angkat tangan kanan semuanya. Semuanya anak-anak, ya anak-anak, semua orang tua angkat, insya Allah. Lurus, jangan bengkok, insya Allah ya. Gerak-gerakan seperti ini ilmunya untuk membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Agak kencang, habis waktunya, udah mau pulang ya. Penuh semangat, insya Allah. Terus letakkan di pundak sendiri sebelah kiri seperti ini. Ikuti kata-kata saya, yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerak-gerakan, penuh semangat. Yang semangat, letakkan di pundak sebelah kanan begini. Manut sama saya ya, yang sabar agar pintu surga terbuka lebar. Oke ya, manut sama saya, manut. Angkat tangan kanan, lurus, gerakan penuh kecepatan tinggi. Oke, tangan kanan bergerak kecepatan tinggi ini, tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing begini. Jangan, di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Bu, di dagu. Pak, dagu. Masih baru nyadari ya. Tolah. Oke, pertanyaan saya. Kenapa dagu penjenengan pindah ke atas? Ayo jawab dong. Karena lihat saya gak ngereken omongan saya berarti. Saya ngomongnya pakai pengeras suara loh. Di dagu menuju ngene guyang. Astagfirullahaladzim. Mana sih nyenggol tambah sebelah kene mana dagu. Sik ngene ya Allah. Penjenengan berarti lebih melihat saya daripada mendengar saya ya. Berarti mana yang lebih berpengaruh dari saya? Yang penjenengan lihat atau penjenengan dengar? Dengar apa lihat? Lihat apa dengar? Masya Allah, anak-anak kita juga begitu. Dia tidak terlalu mendengar omongan orang tua. Kupingmu gak bungsuk berangkat masjid dulu. Kupingnya gak dengar. Dia lebih percaya yang dia lihat. Makanya kalau ingin anak-anak disuruh sholat subuh, maka orang tuanya harus terlihat berangkat sholat subuh. Kalau ingin anak-anak diwajibkan membaca Al-Quran, maka anak-anak juga harus melihat orang tuanya membaca Al-Quran. Kalau ingin anak-anak dikehendaki tidak kecanduan HP, maka orang tuanya juga tidak boleh kecanduan HP. Berarti yang harus baik dulu anak-anak apa orang tuanya? Ulangi, anak-anak apa orang tua? Anak-anak tepuk tangan semuanya anak atas kesadaran yang luar biasa ini ya. Masya Allah. Jangan sampai nanti ngomeli anaknya HP-an gak sih nahu. Anaknya jawab, mama ya HP-an. Mama ini jualan online, ngerti gak? Nemu alasan kok. Alasannya agak. Masya Allah.
Oke, baik, kita tutup. Orang tua angkat tangan kirinya orang tua. Insyaallah dengan penuh kesungguhan ya nak ya, dengan orang tua tolong peluk anakmu, mintalah maaf kepada anakmu. Ya Allah, sepurane ya nek contohnya kurang bener ya nak ya, sepurane ya insyaallah. Anak-anak sahabat pelukan orang tua ya. Mudah-mudahan orang tua kita masuk surga semuanya nanti ya. Masya Allah, peluk-pelukan yang dahsyat seperti ini ya. Mudah-mudahan berpelukan erat sampai ke surga nanti ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, saya ikut terharu dengan menangis bersama anak-anak ya Allah. Betapa dahsyatnya Allah melembutkan hati kita. Mekaten nggih, insyaallah saya kembalikan kepada moderator. Mohon diatur acaranya sebaik mungkin. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Suhaib Fajarai. Mohon untuk sekaligus ditutup dengan doa barokah doa kepada Ustaz, karena acaranya ada sesi 2. Masya Allah. Ada Pak Yai yang ada di sini, Bu ya Pak Yai. Ibu, mohon izin Ustaz, saya yang memimpin doa. Mari Bu kita berdoa, anak-anak mari kita berdoa ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah. Telah banyak dosa-dosa yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni kesalahan kami, dosa kami sebagai ibu. Ampuni kesalahan kami sebagai ayah. Ampuni kesalahan kami sebagai suami. Ampuni kesalahan kami sebagai istri. Terlebih ya Allah, ampuni kesalahan kami sebagai anak. Barangkali kurang bakti ya Allah kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tolonglah ya Allah, tolonglah bapak ibu kami ya Allah. Tolonglah bapak ibu kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu rezekinya ya Allah. Bukalah pintu-pintu hidayah buat ibu dan bapak kami ya Allah, agar ibu dan bapak kami ya Allah nanti bisa masuk surgamu ya Allah, masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah anak-anak kami ya Allah. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, tolonglah ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu kecerdasannya ya Allah. Bukalah pintu-pintu hatinya ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Anak-anak yang solehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan anak-anak yang berprestasi mulia ya Allah. Ya Allah, Engkau lah ya Allah yang maha memberikan pertolongan. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu gerbang suksesnya ya Allah, agar anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang membanggakan buat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini ya Allah generasi-generasi terbaik yang akan menjadi penerus pengelola negeri terbaik ini ya Allah, yang kelak nanti ya Allah bisa kami gandeng ya Allah di surgamu ya Allah. Ya Allah, kepadamu ya Allah kami ini menyembah, kepadamu kami ini memohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah. Sebelum kita akhiri semuanya, kita baca-baca kalimat thayyibah dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula Wala quwwata illa billah.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la